Shalom adik-adik, welcome to Starskip GBI Salemba. Minggu ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru adik-adik semuanya. Kak Deborah, apa kabar kakak? Puji Tuhan, baik Kak Yuni. Kak Yuni gimana kabarnya? Kabar kakak juga puji Tuhan. Amin. Oh iya kak, kita sapa ya kak adik-adik yang di rumah ya. Siap Kak. Shalom adik-adik semuanya. Shalom opa-oma, shalom semua yang di rumah. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, baik Kak. Wow, mereka luar biasa kak. Betul Kak. Karena kita memasuki tahun Baru. Ya? Benar Kak. wow, nggak nyangka kita bisa ada di tahun ini. Tuhan Yesus sungguh baik ya kak ya. Betul Kak, baik banget Kak. Nah adik-adik semuanya, kita kembali lagi beribadah online di GBI Salemba. Selamat beribadah adik-adik. Kakak undang semua bangkit berdiri. Jangan ada lagi yang lari-lari, jangan ada lagi yang sambil makan, bahkan jangan ada yang tidur-tiduran. Dengan semangat sama Tuhan, kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Betul Kak. Kita mau memuliakan Tuhan. Mari adik-adik semuanya duduk kembali. Sikap yang hormat, yang sopan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan.
di tahun yang baru ini, tahun 2021, Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Bahkan kami ada di tahun ini Tuhan, semua karena kasih-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tidak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Tapakan ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih, Engkau sangat baik. Engkau sangat kasih. Kami bersyukur padamu. Engkau berikan sesuatu yang baik. Engkau berikannya. Engkau diakukan nama yang terbaik. Yesus yang layak disembah. Jangan seperti Engkau. Engkau makasih. Mari adik-adik semuanya, pejamkan matamu, lipat tanganmu, kita berdoa. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Di tahun baru ini, Di tahun baru ini kami mau
Kami mau beribadah kepada kepada Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik sama Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah di rumah kami. Kami rindu hadirat Tuhan. Kami butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Oh iya Kak, Kita adik-adik masih duduk Kak. Iya, kita undang berdiri ya Kak. Kak. Yel. Oh iya, karena kita mau yel-yel, adik-adik semuanya kakak undang bangkit berdiri dengan semangat, dengan suaranya yang kencang. Siap-siap ya adik-adik ya. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy. Sukacita. Yes. Mari adik-adik semuanya kita mau lebih lagi sama Tuhan. Jangan ada yang jam-jam ya. Adik-adik semua boleh melompat sama Tuhan, boleh menari sama Tuhan. Karena hari ini harinya kita untuk bersuka. Musik adik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
Harusnya semangat loh Kak. Iya, harus lebih semangat di tahun yang ini ya Kak. Betul Kak. Oke, Kakak, kita saat ini mau mendengarkan Firman Tuhan. Oke, adik-adik semuanya, kakak undang adik-adik semuanya duduk kembali. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, sikap tetap yang sopan sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami haus akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami rindu firman-Mu ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap diisi kebenaran firman-Mu di awal tahun 2021 ini. Terpujilah Engkau. Angkat pujian sama Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan. Mari adik-adik semuanya, buka tanganmu, tutup matamu, kita berdoa sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami telah memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Berkati urapi kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
firman Tuhan adik-adik. Shalom prajurit Kristus, ketemu lagi sama Kak Yeni. Masih semangat gak ya ibadahnya? Biar makin semangat kita mau tepuk Yesus dulu. Masih ingat gak ya tepuk Yesus? Yuk semuanya siap ya. Kita mau tepuk Yesus. Tepuk Yesus. 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 Yes, yes, yes. Waduh, masih kurang semangat nih. Mau sekali lagi ya? Kita ulang sekali lagi, oke? Oke, yuk semuanya siap ya. Dengerin aba-aba dari Kak Yeni, oke? Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes, yes, yes. Wah, luar biasa, semuanya udah hebat, keren, udah semangat. Nah, harus tetap semangat dong, ya kan adik-adik? Oh iya, Kak Yeni hari ini adik-adik boleh siapin catatannya, terus catat ya. Hari ini firman Tuhannya diambil dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Oke, udah dicatat, nanti adik-adik baca kisah lengkapnya. Di mana tadi? Matius 22 ayat 1 sampai 14. Oke, nah sebelumnya kayak ini mau nanya nih sama adik-adik nih. Di sini siapa yang udah pernah datang ke pesta pernikahan? Coba angkat tangannya. Wah, banyak ya ternyata ya. Terus kalau misalnya ke pesta pernikahan itu kira-kira ngapain sih orang-orangnya di sana? Coba adik-adik kalau misalnya datang ke pesta pernikahan ngapain aja? Oh, ada yang katanya makan-makan, Kak. Ngapain lagi, Dek? Oh, salaman sama pengantinnya. Iya ya, semuanya bersuka cita bersama pengantinnya, adik-adik. Nah, jadi waktu itu tuh ya, kayak yang ini nih, kayak ini mau cerita nih adik-adik ya. Tentang perjamuan perkawinan. Jadi waktu itu Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang perjamuan perkawinan. Ceritanya kayak gini, ada seorang raja. Raja ini mau mengadakan pesta perjamuan perkawinan. Waduh, terus rajanya ini siapin makanan yang enak-enak. Terus rajanya sembelih ternaknya, lembu, domba, pokoknya makanannya enak-enak, banyak makanan enak. Terus raja panggil banyak orang tuh, diundang, banyak yang diundang. Terus pas pada waktu pestanya, pada waktu hari pestanya itu ada adik-adik, pada waktu hari hanya nih adik-adik, ternyata orang-orang yang diundang itu pada nggak datang. Ya ampun, padahal udah masak banyak banget, udah ada hidangan yang banyak, enak-enak semua, malahan pada nggak datang. Raja sangat kecewa. Coba adik-adik kalau misalnya adik-adik lagi mau pesta ulang tahun, terus teman-temannya yang diundang, teman-temannya nggak datang, gimana perasaannya? Seneng apa sedih? Pasti sedih kan? Nah, raja ini juga gitu. Terus raja itu bilang sama hambanya kayak gini, coba deh kamu bilang sama teman-teman aku, orang-orang yang udah aku undang, kenapa kamu gak datang? Aku udah masak yang enak-enak loh. Cepetan ya kamu kesana ya, undang ya. Baik raja, gitu. Akhirnya si hamba itu datengin tuh orang-orang yang diundang. Pak, kenapa kamu gak datang? Raja udah undang kamu loh. Gak bisa. Aku lagi sibuk banget. Aku lagi ini ternakku ada yang mati. Terus, oh ya udah. Dia datang lagi ke tempat temennya yang lain, temennya raja. Pak, kenapa bapak nggak datang? Raja udah tunggu-tunggu. Aku nggak bisa, aku lagi ada kerjaan, aku lagi sibuk banget, nggak bisa. Oh ya udah, nggak apa-apa. Habis itu dia datang lagi ke tempat temennya yang lain. Ibu, kenapa ibunya nggak datang? Raja udah tungguin loh. Raja udah tunggu-tunggu. Oh, aku nggak bisa. Soalnya anakku lagi sakit, nggak bisa, semuanya sibuk adik-adik. Malah juga ada yang lagi kerja, ada juga yang malah ditanyain kenapa nggak datang malah marah-marah. Akhirnya hambanya itu bilang sama raja, ternyata teman-teman yang raja undang itu semuanya sibuk, malahan ada yang marah.
Mereka semuanya nggak bisa datang. Terus akhirnya raja gimana? Kecewa kan? Terus raja bilang begini, baiklah kalau begitu, kamu pergi ke semua jalan-jalan, kamu undang setiap ada orang di jalan-jalan situ, kamu bawa ke sini, undang mereka semua datang ke pesta ini. Semuanya harus kalian bawa ke sini, biar tempat ini, pesta ini meriah, pesta ini rame. Semuanya bawa ke sini, tapi mereka harus bersiap sedia. Mereka harus memakai baju yang rapi. Mereka harus memakai baju yang rapi, baju pesta. Terus habis itu hambanya, baik raja. Terus dia ke jalan-jalan tuh adik-adik. Dia lihat ada orang di situ, dia bawa. Ayo datang sekarang ke pesta pernikahan anak raja, pesta perjamuan kawin. Ayo datang. Akhirnya banyak banget orang yang datang. Banyak banget. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang baik, ada juga yang jahat. Pokoknya semuanya orang diundang, dia nggak ngelihat dia kayak gimana, semuanya boleh masuk. Terus raja lihat di situ ada yang nggak siap sedia. Nggak siap sedianya gimana? Dia nggak pakai baju pesta, dia pakai baju asal-asalan. Akhirnya raja marah karena raja sudah suruh semua yang hadir harus siap sedia, harus berpakai yang rapi, harus pakai baju pesta. Akhirnya raja marah dan orang itu dihukum yang pakai baju asal-asalan tadi. Nah, adik-adik coba yuk kita ingat-ingat yuk. Tadi kan kayak ini kan bilang, ayo kita tepuk Yesus. Adik-adik siap sedia nggak? Adik-adik ikutin tepuk Yesus nggak ya? Terus nih, waktu tadi kakaknya yang pimpin pujian, ajak adik-adik ayo kita berdiri, kita memuji Tuhan. Kira-kira kita langsung berdiri memuji Tuhan, sukacita apa? Aku capek disuruh berdiri-berdiri terus, apa marah-marah? Waktu kakak yang pimpin pujian suruh, ayo kita menari untuk Tuhan. Adik-adik coba kita menari apa? Kita males-malesan? Males capek, mendingan duduk aja. Ayo coba kita ingat-ingat lagi nih. Waktu kita ada firman Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan siap sedia, apa kita sambil main-main? Kalau misalnya nih udah tahu nih hari Minggu 8:30 waktunya apa, ayo. Betul, waktunya ibadah online. Malah malamnya tidurnya malam-malam, akhirnya bangunnya kesiangan, akhirnya ibadahnya kesiangan, malah kadang-kadang lupa ibadah. Tuh berarti siap sedia nggak kalau kayak gitu? Enggak, ya kan? Terus nih, kalau mama papa ajakin, ayo kita berdoa sama-sama yuk, kita baca firman sama-sama. Ntar aku lagi nanggung nih, aku lagi main game, lagi seru. Ntar dulu mama, papa, aku lagi nonton, lagi nanggung. Apa kita langsung siap sedia? Oke mama, siap papa. Langsung dilakuin. Ayo. Terus kadang-kadang nih Roh Kudus bilang di hati kita kayak gini. Kamu kan hari ini belum baca Alkitab loh. Kamu hari ini belum berdoa untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ayo baca Alkitab dulu. Di hati kita udah diingetin sama Roh Kudus. Tapi kita suka, ntar dulu lah, ntar aja deh. Aku masih mau ngerjain yang lain dulu. Akhirnya apa? Malah kita lupa ya adik-adik. Nah adik-adik, kita sebagai prajurit Kristus harus selalu apa tadi? Siap sedia. Kalau Tuhan panggil kita, orang tua panggil kita, kakak pimpin pujian panggil kita harus selalu siap sedia sebagai prajurit Kristus, ya kan? Coba nih kita pikir nih, kalau dari hal yang kecil, berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab. Dari hal yang kecil kalau kita udah nggak taat, nggak siap sedia, selalu males-malesan, gimana kita mau dipercayakan Tuhan hal yang besar, ya nggak? Tapi kalau dari kita setia nih hal-hal kecil, baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhannya kita setia, Tuhan pasti lihat. Wah, anakku yang ini setia, aku akan selalu siap kalau aku panggil. Aku akan memberikan kepadanya kepercayaan yang besar. Aku akan memberkati dia lebih besar lagi. Siapa yang mau? Semuanya mau kan?
Nah, berarti kita harus selalu siap sedia adik-adik ya. Nih kayak gini nih, Tuhan Yesus kan mau datang, kita juga nggak tahu kapan ya Tuhan Yesus datang. Apa hari Kamis, apa hari Jumat ya, apa hari Sabtu. Nggak ada yang tahu. Jam berapa sih Tuhan Yesus mau datang? Jam 7 apa jam 8? Nggak ada yang tahu juga jam berapa. Tapi kita harus selalu siap sedia. Nanti nih kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lihat, anakku mana ya yang mau aku jemput? Oh ini nih anakku yang ini, dia selalu siap sedia, dia selalu setia dalam hal kecil, aku mau jemput dia. Akhirnya bisa sama-sama Tuhan Yesus dijemput, terus bisa bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Indah banget kan? Nah kalau adik-adik mau, kita harus selalu jadi prajurit Kristus yang siap sedia dan selalu taat, setia dalam hal yang kecil. Sekarang kakak undang adik-adik yang mau jadi prajurit Kristus yang selalu siap sedia, ayo ikuti Kak Yeni berdoa. Lipat tanganmu, siapkan hatimu, katakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikuti Kak Yeni berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa, untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Mulai sekarang kami mau Tuhan Yesus jadi anak-anak-Mu, jadi prajurit Kristus yang selalu siap sedia, yang setia pada hal yang kecil dan selalu menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus beri kekuatan kepada kami, tuntun kami dan selalu ingatkan kami agar bersiap sedia. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa ya. Adik-adik, kayak ini punya ayat hafalan loh buat minggu ini. Coba adik-adik ingat-ingat dan dicatat ya. Ayat hafalan kita ada di Matius 24 ayat 44. Di mana adik-adik? Matius 24 ayat 44. Bunyinya seperti ini. Karena itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sekali lagi ya prajurit Kristus, Matius 24 ayat 44. Karena itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Oke, dihafalin ya semuanya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Makasih ya udah dengerin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam teman-teman. Saatnya kita memberikan persembahan. Minta tolong papa mama untuk men-scan barcode yang ada ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini, supaya persembahan ini menyenangkan hati-Mu, supaya persembahan ini menjadi alat di kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik, semuanya kakak undang bangkit berdiri, angkat tanganmu, kita mau mengakhiri ibadah kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat gembala kami, Bapak David, Ibu Rita, dan juga anaknya Koko Eca. Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, dan berkati juga pengembalaannya Tuhan. Dan Kau beri mereka kekuatan, kesehatan Tuhan. Tutup bungkus mereka di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yesus,
berkati Indonesia, berikan kedamaian dan keamanan. Tuhan, bebaskan dari virus corona dan juga berkati Bapak Presiden dan wakilnya. Berikan kesehatan, hikmat. Tuhan Yesus berkati kota Jakarta supaya tidak banjir lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu Tuhan. Biar ibadah kami sungguh menyenangkan hatimu Bapa. Berkati kami Tuhan dalam sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau menjagai kami, berkati juga papa mama kami, semua keluarga kami berkati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Mazmur 91 menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mau terima berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bagimulah kemuliaan, hormat dan pujian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.